Minasan konnichiwa, Muzukashi Nihongo no Nasu desu. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan materi Minna no Nihongo, di mana kita sudah masuk bab yang ke-32. Di bab ini kita akan mempelajari 3 pola kalimat baru, yaitu ta ho ga ii atau nai ho ga ii. Ini biasanya digunakan untuk memberikan saran. Kemudian pola desho dan kamoshiremasen. Keduanya sama-sama punya fungsi untuk menyatakan kemungkinan atau dugaan. Jadi bisa diartikan mungkin. Baik, kalau begitu langsung aja kita mulai dengan masuk ke bagian bungkei atau pola kalimat terlebih dahulu. Yang pertama adalah pola ta ho ga ii. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebaiknya. Contoh kalimatnya seperti ini. Mainichi undo shita ho ga ii desu. Mainichi setiap hari, undo shita ho ga ii. Ini dari kata undo shimasu, ya, digunakan dalam pola ta ho ga ii. Undo itu kan artinya olahraga. Jadi, setiap hari sebaiknya berolahraga. Mainichi undo shita ho ga ii desu. Ini saran positif ya, pakai polanya ta ho ga ii. Tidak ada hubungannya dengan lampau atau tidak lampau. Pokoknya kalau ingin memberikan saran, kata kerjanya harus diubah ke bentuk lampau, karena polanya ta ho ga ii. Nah, kalau misalnya sarannya negatif, tinggal kata kerjanya diubah ke bentuk negatif, jadinya nai. Misalnya karena sakit, sebaiknya tidak olahraga. Mainichi undo shinai ho ga ii desu. Itu kalau sarannya negatif ya. Jadi kata kerjanya menyesuaikan aja, mau positif atau negatif. Di sini ada sedikit catatan mengenai pola untuk memberikan saran, karena sebelumnya teman-teman pernah belajar tarai, yang artinya juga kurang lebih sama ya, untuk memberikan saran. Tapi ada sedikit perbedaan, di mana kalau kita menggunakan pola ini, ta ho ga ii atau nai ho ga ii, ini kesannya lebih kuat atau lebih disarankan daripada tarai. Jadi tergantung kebutuhan saja. Kalau memang benar-benar disarankan, pakai ta ho ga ii. Misalnya kalau sakit, sebaiknya ke dokter. Byoin e itta ho ga ii desu. Kalau pakai tara itu kesannya mirip kayak aja dalam bahasa Indonesia. Aja itu misalnya, ya udah kamu ke dokter aja. Kalau kita pakai aja itu kan kayak ngasih sarannya itu nggak niat. Ya udah ke dokter aja. Kalau kamu nggak tahu, ya udah tanya aja. Jadi bedanya kurang lebih seperti itu. Kalau memang saran itu sebaiknya dilakukan, pakai ta ho ga ii ya. Tapi bukan berarti tarai ini jarang digunakan. Misalnya ada orang mau ngirim barang, terus dia nggak tahu sebaiknya ngirim di mana. Terus si B ngasih tahu, kamu ke kantor pos aja. Yubin kyokue ittarai desu yo. Kalau sarannya itu lebih ke sebuah rekomendasi, pakai aja tarai, nggak masalah. Kalau teman-teman masih ingat, di Minna no Nihongo 1 kan dulu pernah belajar pola no ho ga dalam sebuah kalimat perbandingan. Misalnya daripada ini, saya lebih suka ini. Jadi sarannya ini juga mirip kayak gitu. Daripada kamu nggak olahraga, lebih baik olahraga. Atau daripada kamu nggak ke rumah sakit, lebih baik ke rumah sakit. Jadi sarannya itu lebih kepada daripada A, mending B. Kalau pola tarai, ini sama sekali tidak mengandung sebuah perbandingan. Hanya saran atau rekomendasi. Kemudian kita lanjut ke pola yang kedua, yaitu desho. Sebelumnya teman-teman pernah belajar desho yang artinya kan. Kayak atsui desho, panas kan? Kuru desho, kamu datang kan? Di situ nadanya naik, digunakan untuk bertanya. Kalau yang di sini sedikit berbeda, nadanya tidak naik, melainkan turun atau datar, nggak masalah ya. Yang penting tidak naik. Kalau naik itu nanti jadi nanya. Desho di sini bisa diartikan mungkin, karena di dalamnya mengandung unsur ramalan atau tebakan. Jadi bisa untuk menyatakan dugaan. Sebenarnya sama dengan desho yang artinya kan. Itu kan dugaan juga. Kamu capek kan? Itu berarti saya menduga kamu capek. Tsukareta desho. Itu ketika nadanya dinaikin untuk bertanya. Tapi kalau ini, karena nadanya tidak naik, jadi bukan kan, melainkan bisa diartikan mungkin. Contoh kalimatnya seperti ini. Ashita yuki ga furu desho. Artinya, besok mungkin akan turun salju. Kata mungkinnya itu bisa disebutkan, bisa nggak masalah ya. Yang penting kita paham bahwa itu sebuah ramalan atau dugaan. Mengenai cara penggunanya, dia bisa digunakan dengan semua jenis kosakata, baik kata kerja, kata sifat, maupun kata benda. Tinggal digabungin aja ya. Sama kayak ketika dulu belajar kan. Kalau iku, iku desho. Kalau takai, takai desho. Hima, hima desho. Tomodachi, tomodachi desho. Nadanya jangan dinaikin. Kalau dinaikin, artinya jadi berubah. Tomodachi desho, artinya jadi temen kan? Kalau hima desho, artinya jadi kamu senggang kan? Jadi ini bukan naik ya, tapi turun atau datar.
pokoknya jangan dinaikin. Pola ini sering digunakan dalam ramalan cuaca. Jadi kalau teman-teman lihat ramalan cuaca di Jepang, pasti akan pakai kata desho. Oh ya, saya tadi lupa belum ngasih tahu bahwa desho ini dia digunakan untuk kemungkinan yang mendekati pasti. Jadi kemungkinan besar akan terjadi. Makanya dia sering digunakan di ramalan cuaca. Karena ramalan cuaca di Jepang itu kemungkinan besar benar ya. Mungkin 80% akan terjadi. Nah, berikutnya kalimat yang ketiga ini juga mirip, yaitu kamoshiremasen. Artinya mungkin juga, untuk menyatakan kemungkinan. Bedanya, kemungkinannya ini 50-50. Jadi bisa iya, bisa tidak. Beda dengan desho. Kalau desho kemungkinan besar terjadi, kemungkinan besar benar. Katakanlah 80%. Kalau ini 50%. Contoh kalimatnya seperti ini. Yakusoku no jikang ni maniawanai kamoshiremasen. Yakusoku no jikang, waktu janjian. Maniawanai itu tidak keburu. Kamoshiremasen, mungkin. Jadi, saya mungkin tidak akan keburu waktu janjian. Kalau janjinya jam 8, mungkin saya nggak keburu jam 8. Maniawanai kamoshiremasen. Oh ya, tolong diingat, maniawanai itu dia pakai partikel ni. Ini sering keluar juga di soal-soal ujian. Kalau nggak keburu meeting, kayak gini maniaimasen. Partikelnya ni. Cara penggunaannya sama persis seperti desho, tinggal ditempelin aja ke kata kerja, kata sifat, dan juga kata benda. Iku kamoshiremasen, mungkin pergi. Takai kamoshiremasen, mungkin mahal. Hima kamoshiremasen, mungkin senggang. Tomodachi kamoshiremasen, mungkin teman. Jadi tergantung kebutuhan saja. Kalau kemungkinannya itu 50%, pakai kamoshiremasen. Kalau kemungkinan besar terjadi, pakai desho. Nah, tapi kebanyakan dalam kehidupan sehari-hari, kamoshiremasen ini yang lebih sering digunakan. Karena pada kenyataannya, kebanyakan orang bilang mungkin itu 50-50. Bisa iya, bisa tidak. Makanya nanti dalam prakteknya, yang mungkin lebih sering digunakan adalah kamoshiremasen daripada desho. Tapi bukan berarti desho nggak dipakai ya. Tetap dipakai. Oh ya, dalam bentuk biasa, kamoshiremasen ini bisa menjadi kamoshirenai. Atau kalau dalam bahasa lisan, kamo saja. Shiremasen atau shirenai-nya dihilangin. Tomodachi kamo, hima kamo, takai kamo. Itu kalau dalam bahasa lisan ketika ngomong ke temen aja ya. Itu sebagai pengetahuan tambahan aja. Kalau masih baru belajar, belum perlu sampai di situ ya. Jadi di buku ini pun tidak menggunakan kamo atau kamoshirenai. Baik, jadi itu dia 3 pola kalimat di bagian bungkei mengenai penggunaan ta hoga i atau nai hoga i, kemudian desho, dan juga kamoshiremasen. Berikutnya kita masuk ke bagian reibung atau contoh kalimat dalam percakapan sehari-hari. Kalimat yang pertama seperti ini. Gakusei no arubaito ni tsuite dou omoimasu ka? Ii to omoimasu yo. Wakai toki wa iroiro na keiken o shita hou ga ii desu kara. Di sini ada pola ni tsuite. Teman-teman harus ingat, artinya itu tentang atau mengenai. Dou omoimasu ka itu kan nanya pendapat ya. Jadi menurut kamu bagaimana mengenai kerja paruh waktunya mahasiswa atau pelajar? Gakusei no arubaito. Dijawab sama si B, ii to omoimasu yo. Menurut saya bagus. Wakai toki wa, ketika muda, iro-iro na keiken o shita hou ga ii desu kara. Keiken itu pengalaman. Iro-iro na kan berbagai macam ya. Jadi dia berpendapat bahwa sebaiknya ketika muda kita mengalami banyak hal. Atau maksudnya itu punya banyak pengalaman ya. Iro-iro na keiken o shita hou ga ii desu kara. Daripada nggak ada pengalaman. Jadi di balik saran ini mengandung perbandingan. Daripada nggak punya pengalaman, lebih baik kamu melakukan banyak hal supaya kaya akan pengalaman. Iro-iro na keiken o shita hou ga ii desu. Kemudian kalimat yang kedua, 1ヶ月ぐらいヨーロッパへ遊びに行きたいんですが、40万円で足りますか？十分だと思います。でも現金で持っていかない方がいいですよ. Di sini si A minta saran. 1ヶ月ぐらい, kira-kira 1 bulan, ヨーロッパへ遊びに行きたいんですが, saya ingin pergi main ke Eropa. Eropa itu Eropa ya. 40万円で足りますか? Tarimas dari tariru artinya cukup. 40万円 400.000 yen. Di sini partikel D untuk menyatakan batasan. Jadi segini cukup nggak? 400.000 yen buat jalan-jalan ke Eropa selama sebulan. Nah, menurut si B, jubung dato omoimasu. Jubung itu kata sifat na, artinya sama seperti tarimas ya, cukup. Secara makna kurang lebih sama,
tariru itu lebih kepada nggak kurang. Cukupnya itu nggak kurang. Segini cukup nggak? Dia ragu-ragu. Takutnya kurang. Kemudian kalau jubung, cukupnya itu kayak hampir lebih. Segitu cukup, tenang aja. Jubung dato omoimasu. Demo, tapi genking de motte ikanai hoga ii desu yo. Nah, ini sarannya ya. Genking itu uang cash, motte ikanai hoga ii desu yo, berarti sebaiknya tidak membawa dalam bentuk cash. Kata kerja yang dipakai, motte iku, membawa pergi. Karena ini kan dia mau jalan-jalan ya. Genking de motte ikanai hoga ii desu yo. Kemudian contoh kalimat yang ketiga. Sensei, Nihon no keizai wa dou naru deshou ka? Sou desu ne. Mada shibaraku yoku naranai deshou. Sensei di sini maksudnya dia bukan nanya ke guru, melainkan ke politikus. Jadi politikus di Jepang itu juga dipanggil sensei ya. Dia bertanya tentang ekonomi di Jepang. Nihon no keizai wa dou naru deshou ka? Karena di belakang pakai deshou ka, berarti dia nanya dalam bentuk dugaan. Bakal gimana nih nanti perekonomian Jepang? Kan kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Bisanya cuma menduga. Sama senseinya dijawab, Mada shibaraku yoku naranai deshou. Shibaraku untuk sementara waktu atau beberapa saat, yoku naranai tidak akan membaik. Nah, ini kan kemungkinan. Mungkin dalam beberapa saat tidak akan membaik. Karena di sini senseinya pakai deshou, berarti kemungkinan besar itu akan terjadi. Mungkin kalau dilihat dari kondisi perekonomian sekarang, untuk sementara waktu tidak akan membaik ya. Yoku naranai deshou. Kemudian contoh kalimat yang keempat. Sensei, hansu wa influenza desu ka? Hai, influenza desu. 2-3 日高い熱が続くかもしれませんが、心配しなくてもいいですよ. Di sini senseinya juga bukan guru, melainkan dokter. Sensei, apakah Hansu terkena influenza? Hansu wa influenza desu ka? Hansu itu nama orang ya, nama anaknya. Sama dokternya dijawab, Hai, influenza desu. Iya, dia terkena influenza. 2-3 日高い熱が続くかもしれません. Mungkin dalam 2-3 hari, takai netsu ga tsuzuku, demam yang tinggi. Tsuzuku itu berkelanjutan atau terus-menerus. Jadi mungkin demam yang tinggi akan berkelanjutan selama 2 atau 3 hari. Tapi, shimpai shinakute mo ii desu yo. Kamu tidak perlu khawatir. Mungkin ya itu hanya demam biasa aja ya. Di sini dokternya pakai kamoshiremasen. Mungkin bisa ya, bisa tidak. Kalau misalnya si anak ini minum obatnya tidak teratur, maka bisa jadi lebih ya, nggak 2-3 hari. Atau kalau rajin minum obat, bisa jadi sembuhnya lebih cepat. Makanya dia di sini menggunakan kamoshiremasen. Jadi bisa ya, bisa tidak. Kemudian contoh kalimat yang kelima. Engine no oto ga okashi desu ne. Sou desu ne. Koshou kamoshiremasen. Chotto shirabemashou. Engine itu mesin, oto bunyi, okashi aneh. Jadi bunyi mesinnya aneh nih. Okashi desu ne. Sou desu ne. Koshou kamoshiremasen. Koshou itu kan rusak ya. Jadi mungkin rusak. Chotto shirabemashou. Ayo kita cari tahu dulu. Atau kita periksa. Ini juga gitu. Dia pakai kamoshiremasen berarti masih belum tahu. Bisa iya, bisa enggak. Makanya ayo kita cari tahu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, nanti kamoshiremasen ini yang lebih sering digunakan daripada deshou. Baik, itu dia contoh penggunaan tahoga i, kemudian kamoshiremasen, dan juga deshou dalam percakapan sehari-hari. Berikutnya kita masuk ke bagian kaiwa atau percakapan. Judulnya Murio shinai hoga ii desu yo. Murio suru itu memaksakan. Jadi sebaiknya tidak memaksakan. Ini percakapan antara Ogawa-san dengan Shumito-san. Pertama, Ogawa-san bilang seperti ini. Shumito-san, genki ga arimasen ne. Doushitan desu ka? Genki ga arimasen itu maksudnya tidak bersemangat. Jadi si Ogawa-san ini, dia lihat Shumito-san kok kayaknya lemes, nggak bersemangat. Doushitan desu ka? Kamu kenapa? Saikin karada no choushi ga yoku nai desu. Akhir-akhir ini kondisi badan saya lagi tidak bagus ya. Yoku nai desu. Tokidoki atama ya iga itaku narun desu. Kadang-kadang atama, kepala, i itu lambung, itai kan sakit ya. Jadi kadang-kadang kepala dan lambung saya sakit. Kemudian Ogawa-san bilang, Sore wa ikemasen ne. Shigoto ga isogashin desu ka? Sore wa ikemasen, ini ungkapan yang diucapkan ketika kita dengar orang lain sakit ya. Ikemasen itu kan tidak boleh terjadi. Ungkapan ini lawannya sore wa ii desu ne. Kalau kita dengar sesuatu yang bagus, sore wa ii desu ne.
Sebaliknya, kalau kita dengar orang lain sakit, sore wa ikemasen ne. Emang kerjaan kamu sibuk? Shigoto ga isogashin desu ka? Dijawab sama Shimito-san, zangyou ga oin desu. Iya, saya banyak lembur nih. Storesu kamo shiremasen ne. Storesu itu ya stres ya. Jadi menurut Ogawa-san, mungkin kamu stres. Ichido byoin de mite moratta hou ga ii desu yo. Ichido satu kali, byoin rumah sakit, mite moratta hou ga ii desu yo. Mite-nya di sini bukan melihat, tapi memeriksa ya. Mite morau jadinya diperiksa. Pakai pola ta hou ga ii, berarti sebaiknya diperiksa di rumah sakit. So desu ne. Muri o shinai hou ga ii desu yo. Sebaiknya kamu tidak memaksakan ya. Maksudnya itu nggak maksain kerja. Jadi nggak usah terlalu banyak lembur ya. Nggak usah maksain. Kalau udah pulang ya pulang aja. Karena dia kan katanya lagi banyak lembur. Sebaiknya tidak memaksakan. Kemudian Shimito-san bilang, ima no shigoto ga owattara yasumi o torou to omotte imasu. Iya, kalau pekerjaan yang sekarang udah selesai, saya bermaksud ingin mengambil libur. Yasumi o torou to omotte imasu. Sore wa ii desu ne. Nah, ini baru lawannya sore wa ikemasen ne. Ketika mendengar suatu hal yang bagus, sore wa ii desu ne. Artinya ya kayak, iya gitu aja, bagus daripada kamu maksain kerja. Sore wa ii desu ne. Baik, jadi itu dia semua pola kalimat di bab yang ke-32 mengenai penggunaan ta hou ga ii, kemudian nai hou ga ii untuk memberikan saran. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebaiknya. Kemudian desho dan kamoshiremasen. Keduanya bisa diartikan mungkin. Bedanya, kalau desho kemungkinan besar akan terjadi atau dianggap mendekati pasti. Sedangkan kamoshiremasen kemungkinannya 50%. Mau pakai yang mana aja nggak masalah. Yang penting sesuai dengan kondisi dan situasinya seperti apa. Baik, untuk materi kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum, kemudian klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Soredewa, mata.